Hari ini tema kita adalah Anies tersangka, Gilbert terdakwa, saudara. Jangan lupa ya, like-nya diviralkan, saudara. Ya, jadi memang Pilpres ini makin dekat ya. Saya sedang minta wangsit, apakah saya akan terlibat ya, ataukah saya akan menjauhkan diri dari itu ya, saudara ya, karena saya harus benar-benar mendapat wangsit Jibril ya, supaya jangan salah ya, saudara. Namun yang sekarang ini menjadi permasalahan adalah jangan pernah pilih Anies, saudara, dan Anda jangan netral ya, hati-hati ya. Nah, ada isu, beberapa isu banyak nih ya, dari mulai Yeni Wahid mendukung Anies ya. Nah, sekarang yang paling yang cukup ini kan menampakkan dirinya ya, si Nasdem itu, si Bewok itu ya. Dari awal memang saya nggak pernah percaya sama orang ini ya, saudara ya, sama si Bewok ini. Dari awal saya memang nggak percaya, hati-hati saudara ya, karena Anies ini adalah bapaknya politik identitas, saudara. Anda akan hancur ketika Anda bersama dengan Anies ya, ketika Anda salah pilih. Hati-hati saudara ya, nggak main-main saudara, nggak main-main. Kenapa saudara? Karena dia akan membawa Suriah, saudara. Dia akan membawa Suriah ke negara ini, saudara ya. Dia akan membawa Suriah, perang Suriah itu akan dibawa ke Indonesia, saudara. Maka perang itu nanti akan ada di pintumu. Selama ini Anda hanya dengar dari YouTube saja. Nanti pintumu akan digedor oleh orang-orang bersenjata, berewokan, pakai sorban, ya, dan Anda akan diperkosa, anak-anakmu akan diperkosa, ya, gara-gara Anies ini, saudara. Nggak main-main ya, jangan nggak percaya. Tetapi kalau memang itu harus dialami oleh Indonesia karena kebodohanmu dan kebodohannya pendeta-pendeta kayak Gilbert ini kan jilat pantat Anies, saudara. Salah satu pendukung Anies, Gilbert ini ya, si Gilbert sama timnya GPDI ini kan pendeta gereja. GPDI ini adalah salah satu pendukung Anies ya, saudara ya. Hati-hati, tinggalkan GPDI, saudara. Tinggalkan GPDI dan Gilbert, itu udah pendukung Anies. Tinggalkan gereja Mawar Saron ya, GPI Mawar Saron Yakub Nahua itu almarhum itu ya, itu adalah pendukung Anies. Tiberias itu pendukung Anies, saudara. Hati-hati saudara, tinggalkan saudara, karena Anda akan mati di sana, saudara ya, gara-gara pendeta-pendeta ini. Mereka sedot uang Anda, uang itu nanti buat apa, saudara? Buat politik, buat dukung Anies. Yang penting mereka selamat, Anda cilaka nanti, saudara, cilaka ya. Dan apa yang terjadi kemarin, ada yang nanya ke saya, apa yang akan terjadi Pak nanti Pak ya. Saya bilang gini loh, lihat ya, yang akan terjadi nanti ya di Indonesia ini, memang Indonesia akan mengalami aneh ya. Saya bilang ya, ada panen berdarah. Saya kan udah bilang sejak kemarin, sejak tahun kemarin ya, sejak 2021, 2022 kita ini sudah panen darah, saudara ya, di tengah aniaya, saudara ya. Mulai dari KC ya kan, mulai dari saya, KC, Saifuddin. Nah, Saifuddin tidak konsisten ya. Kalau dia mau konsisten, jangan memikir urusannya dia. Nah, kenapa? Dia cuma mikirnya duit, saudara. Kalau hamba Tuhan sudah cuma mikir duit, kemudian saya kelaparan, saya miskin, saya lontang-lantung, apa segala macam, dia nggak akan bisa maksimal. Belajar dari saya. Makanya saya bilang belajar dari saya. Sombong kali Pak? Enggak, bukan sombong. Saya lagi kasih tahu Anda, teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Saya nggak pernah ngurus uang, saudara. Yang kita lakukan sini ngeri, saudara. Yang dilakukan pelayan dilakukan di YouTube ini, kita kumpulkan sudah lebih dari 7 miliar ya. Kita nyata hasil kita sangat nyata, saudara ya. Kita tunjukkan dengan Damaris, kita tunjukkan dengan Galarua ya kan. Buku Pancasila itu kan produk Galarua, saudara. Nah, ownernya siapa Galarua? Ya Pak Toping, itulah ownernya ya kan. Ketua pembina yayasannya kan Pak Toping. Damaris juga punya Pak Toping juga. Bukan punya saya ya. Pak Toping itu semua ada di belakang semua, dan ada itu, ada Pak Stefan, ada Bumantu, yang Damaris ya kan. Semua ada di situ semua, saudara. Nama saya nggak ada. Saya hanya fundraiser saja, saudara. Saya hanya salah satu fundraiser ya. Maka dari itu, saudara, Anda lihat mengapa kita lakukan itu? Kita sedang berusaha, kalau boleh Tuhan, Indonesia dituai, jangan dengan pertumpahan darah.
bukan karena kita menumpahkan darah kita, yang menumpahkan darah orang lain. Orang-orang Islam ini gendeng, saudara, geblek. Ya, dan pendeta-pendeta compong kayak Gilbert, kayak si Johnny Peol ini akan menghancurkan kalian. Ya, hati-hati, saudara. Saya sudah bilang wanti-wanti, ayo hati-hati, saudara. Ya, hati-hati. Ya, nanti istrinya Mang Usil yang pertama kali diperkosa, saudara. Anaknya nanti keluarganya Mang Usil, ya, ibunya Mang Usil, perempuan yang pertama kali jadi budak seksnya orang-orang Islam ini, saudara. Serius, saudara. Anda pikir orang-orang Islam yang pada lari ke sini pada nggak nyesel itu perang Suriah, istrinya mereka diperkosa. Itu yang dari Afghanistan, itu yang kemarin dulu pernah saya cerita ya, kakaknya diperkosa ya, perempuan ya, dia jalan dari Afghanistan di tengah salju, saudara, dia jalan lewat Yunani sampai, wah ngeri, saudara, sampai sakit, adiknya lumpuh, saudara. Jadi saking capeknya lumpuh dia di tengah jalan, digendong sama dia. Itu kalau jadi film bagus ya, kalau jadi film. Adiknya lumpuh, tapi ini kisah nyata, saudara ya. Saya pernah tinggal serumah dengan orang ini soalnya. Ya, makanya saya bisa tahu ceritanya. Akhirnya di Jerman, sampai ke Jerman dia udah mau mati, saudara. Terus ditemukan sama teman saya ini, si Frank. Frank ini diangkat anak sama dia, saudara. Sekarang ganteng, saudara, dia udah jadi chef ya, udah jadi chef di Jerman, saudara. Diajarin, si Frank ini yang ngajarin, saudara. Dan adiknya trauma. Dia ngeliat orang tuanya dibunuh. Nanti orang tuanya Mang Usil ini yang pertama kali dibunuh, saudara. Ya, Mang Usil ini yang pertama kali dibunuh nanti sama sehari-hari keluarganya itu. Diberondong, saudara. Nggak Islam itu dibunuh sama mereka. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan sektenya mereka. Kamu nggak sesuai dengan sektenya kami, kamu bunuh. Kamu belain orang Kristen, saya bunuh kamu. Ya, makanya kan contohnya siapa? Ade Armando kan belain orang minoritas, itu dibunuh pertama, dibantai dulu kan si Ade Armando. Untung nggak mati itu, hampir mati itu, saudara. Iya kan? Iya kan, karena belain orang Kristen kan, karena belain orang-orang minoritas kan, si Ade Armando kan dibantai kan. Jangan nggak percaya saya, saudara. Anda beda dikit pokoknya dibunuh, saudara. Dibunuh. Ya, pemerintah melihat bagaimana Anies ini bisa lolos terus ya, dari tahun ke tahun lolos terus ya, dari jadi menteri. Kenapa? Karena dia kerjanya bukan bagaimana pekerjaannya itu berhasil, tapi bagaimana dia bisa ngakalin uang tanpa dia harus ketangkep. Ya, Anies itu kerjanya bagaimana bisa ngakalin uang tanpa dia ketangkep dengan semua olah katanya, dengan kata-katanya itu, saudara. Saya punya anak buah seperti itu, saudara. Makanya Anda yang bekerja sama dengan kita ya, dengan yang di grupnya Damaris Galarua, saya ngerti ketika Anda sedang mengolah. Saya sudah biasa punya anak buah kayak gitu. Bagaimana cara saya korupsi tanpa saya ketangkep? Saya punya anak buah kayak gitu. Kerjanya ngakali sistem. Kerjanya dia aslinya nggak ada hasilnya semua. Ya. Tapi kesini bagaimana cara ngakali sistem? Kalau ditanya cuman kesalahan biasa saja. Saya tahu, saudara. Makanya mungkin saya tidak bisa buktikan Anda korupsi. Ya. Tapi saya katakan kamu salah. Saya nggak main-main, saudara. Saya nggak main-main. Ya, ini rombinya Damaris, saudara. Mana nih? Ini rombinya Damaris tuh. Ini Paulusa. Nah, ini Damaris tuh, kelihatan nggak tuh? Mana nih? Nah, itu Damaris ya. Ya. Ini rombinya Damaris, saudara ya. Nah, saudara, hari-hari ini sama Anies sedang dibidik sama KPK ya. Ngeri ya, saudara ya. Ngeri. Bisa lolos nggak? 50-50. Mengapa? Karena di dalamnya orang-orangnya Anies semua, saudara. Mereka dapat uang. Ya, kayak novel, segala novel Aswedan itu kan, semua si Cileng itu kan, dan yang lain-lain itu, saudara. Itu orang-orangnya Anies semua. Dan mereka yang ngajari Anies bagaimana ngakali sistem ini.
kecuali pemerintah mau tegas, kecuali Jokowi punya nyali. Ya, Jokowi punya nyali. Ya, kemarin analisanya Ade Armando salah, saudara. Ya, karena apa? Orang Islam itu nggak peduli Anda pintar enggak, yang penting Anda Allahu Akbar, saudara. Ya, nggak peduli mau sejahtera. Orang Islam itu tidak peduli dengan kesejahteraan, karena yang penting masuk surga. Yang penting negaranya jadi Islam, dia masuk surganya mereka. Makanya goblok, saudara. Makanya negara-negara Islam itu goblok-goblok. Ketinggalan semua, rakyatnya tertinggal. Anda tahu orang-orang Islam yang ada di sini, ya orang-orang imigran dari Timur Tengah yang pergi ke Eropa ini nggak ada yang bisa baca tulis, saudara. Ya, Anda tanya ya, orang-orang Arab ini nggak akan mau nanya, saudara. Kalau dia bodoh, dia nggak akan nanya, kalau dia nggak tahu, saudara. Dia kan pura-pura belaga pintar. Kalau dia salah, dia akan salahkan kamu, saudara. Kalau dia salah, dia akan salah. Dia benar, kamu salah. Walaupun dia salah, saudara. Di tengah jalan dia naik mobil, dia salah, kamu yang salah pokoknya. Dia yang benar, saudara. Padahal dia nggak punya SIM. Compong ini itu Aswedan, saudara. Mentalnya itu memang begitu orang-orang Islam itu, saudara. Serius ya. Orang Islam itu kalau agamanya ngelotok, mentalnya kayak gini. Orang lain salah, dia yang benar. Ini nggak bisa dirubah, saudara. Hanya bisa dirubah kalau dia tinggalkan Islam, tinggalkan Al-Qurannya. Kalau dia balik lagi ke Al-Qurannya, compong begitu, saudara. Islamofobia bukan. Ini bukan masalah fobia, ini saya cerita kenyataan. Anda nggak bisa ketokan leher saya, saudara. Ada di sini, saudara lihat. Kalau Anda pernah gegeran sama orang Arab ini, saudara ya, juduer, pokoknya dia yang benar, kamu yang salah, saudara. Kecuali dia sudah nggak baca Al-Quran lagi, saudara. Dia sudah pergi ke gereja atau dia sudah masa bodoh, dia mulai jadi humanis, dia mulai berpikir. Selama dia masih melekat sama Al-Qurannya, dia nggak akan mikir, saudara. Ya, nggak akan mikir dia. Kalau di Berlin ada museum otak, saudara, yang paling mahal orang Indonesia. Otak paling mahal itu orang Indonesia di museum otak di Berlin itu ya. Kan ada museum yang Museum Insel Berlin itu kan ada beberapa ini kan. Salah satunya ada museum otak. Yang paling mahal adalah otak Indonesia. Kenapa? Karena otaknya Arab nggak kebeli, saudara. Sangat nggak kebeli. Mual pol, saudara. Kalau otaknya orang Indonesia masih mending, saudara. Ini orang-orang Islam Arab ini betul mual pol, nggak kebeli, saudara. Nggak kebeli, saudara. Oke.